yang saya hormati, yang terhormat ibu-ibu hadirin sekalian semua yang saya hormati. Senang rasanya hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara pengajian rutin Majelis Alim Istiqomah. Semoga membawa berkah buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua doa yang dipandu oleh Bu Roni, yang ketiga takziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Kusnaini dengan tema menjadi ibu yang berjiwa mutmainah. Yang keempat doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Kusnaini, dan kita juga memohon doa untuk Bapak Prambudi Setiono yang sedang sakit, kemudian yang kelima lain-lain, yang keenam penutup. Kepada Ibu Roni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian pada sore hari, kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Perkenankanlah permohonan kami. Perkenankanlah permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, seorang perempuan atau ibu di dalam Islam itu posisinya sangat dihormati. Dulu sebelum Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat Mekah itu tidak menghargai perempuan. Makanya pernikahan itu enggak terbatas, bahkan boleh enggak nikah memiliki perempuan itu, bahkan bisa dengan merampas, minta hadiah dan seterusnya. Nah, begitu Islam itu datang, perlakuan terhadap perempuan itu diubah. Makanya ketika Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, siapa orang yang harus saya hormati? Pertama kali beliau jawab, ibumu, dan sampai 3 kali. Hadis ini, ibu disuruh untuk dihormati 3 kali, bukan berarti seorang ibu itu lebih top daripada bapak, bukan. Atau menghormati ibu, yang penting bapak gak usah, itu bukan begitu maksudnya. Tapi karena waktu pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi,
perempuan itu kondisinya itu sangat tidak dihormati, sehingga untuk bisa setara dengan laki-laki harus diulang sampai 3 kali. Jelas gini ya? Jadi kalau kita ini sebagai anak, berarti kita harus menghormati ibu sekaligus juga bapak. Bukan berarti ibu no, bapak enggak begitu. Hadis tadi mengulang 3 kali karena kondisinya perempuan waktu itu belum setara. Setara dengan siapa ibu-ibu? Setara dengan kaum laki-laki. Makanya ditekankan oleh Nabi itu ibumu sampai 3 kali. Dalam bahasa Arab, kalau sesuatu disebut sampai 3 kali itu berarti penting atau banyak. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, derajat perempuan diangkat oleh Islam itu supaya setara, bukan supaya sama. Perempuan dan laki-laki itu sampai mati nggak pernah sama. Perempuan mengandung laki-laki tidak bisa. Perempuan itu dapat bonus nggak sholat karena haid, laki-laki tidak ada bonus sampai mati. Berikutnya ibu-ibu, di dalam Islam kedudukan perempuan itu penting. Saya kasih contoh. Kalau anak laki-laki itu nikah, hidup serumah dengan istrinya, soal makanan pertama kali masakan istrinya itu dibandingkan sama masakan siapa? Itu pasti tidak. Artinya kalau kita nanti panjenengan umpamanya nggak ada anak perempuan, kan mantu, sebelumnya dikasih tahu seandainya kok awal-awal suamimu itu masih membandingkan ilat masakanmu dengan masakan ibunya itu sesuatu hal yang wajar. Bapakmu dulu juga gitu. Itu artinya perempuan itu di dalam batin dan pikiran anak itu sangat melekat. Siapa saja jarang nggak begitu. Nanti sekian tahun hidup sama istrinya, nah nanti itu baru terbiasa lidahnya. Ternyata masakan istrinya juga enak. Bukan karena pinter, karena sudah terbiasa. Gini-gini itu diurus loh Bapak Ibu oleh Islam. Dan nanti itu dalam kehidupan berikutnya, sampailah seorang suami itu kalau sudah cinta dan hidup lama, dia akan menganggap seolah-olah kan seorang istri itu kan teman sekaligus ibunya si laki-laki itu. Dan nanti seorang suami itu akan menemukan bahwa sesungguhnya ibunya ya istrinya itu. Saking dekat hubungannya. Nah, di sini ada kesetaraan, berarti setiap suami mau melakukan sesuatu yang penting, istrinya pasti dikasih tahu, bahkan dimintai restu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya kalau nggak dipelajari kan nggak ngerti. Laki-laki nggak mau kerja karena istrinya sudah mapan, itu salah. Seberapapun hasilnya, seorang suami tetap harus kerja. Di mana posisi panjenengan? Kok saya sampaikan di forum ini karena panjenengan adalah seorang ibu, anaknya yang laki-laki dikasih tahu tanggung jawabnya supaya ngerti. Seorang ibu itu bahasanya biasanya lebih tenang dan bisa jadi lebih mandi kepada anak. Nah, di sini membawa pengaruh kepada anak. Kalau seorang ibu bisa kasih tahu yang baik, anak juga memandang wibawa pada ibunya. Nah, nanti kalau kamu nikah, kamu harus bekerja semampu kamu untuk menanggung hidup anak istri. Nah, disitulah seorang ibu panjenengan kasih tahu kepada siapa? Anak. Berarti kalau sudah mau menikah harus berani tanggung jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi Pak Prambudi Setiono. Allahumma rabban nasi Ishfi Pak Prambudi Setiono, antas syafi la shifaa illa shifauka
syifaan la yughadiru saqama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Prambudi Sutomo sebagaimana kita lantunkan di doa tadi diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua yang hadir dan keluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Wabillahi hidayah wa taufik.